video ini akan membahas tentang perpajakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kita akan membahas pajak unit, ad valorem tax, pajak pada faktor produksi, pajak monopoli dan oligopoli, serta pajak penghasilan. Pajak unit. Pajak unit adalah pajak yang didefinisikan sebagai jumlah tetap untuk setiap unit barang atau jasa yang dijual, seperti sen per kilogram. Kita akan mengambil contoh pada pajak barang mewah. Bila dikenakan unit tax, pengaruhnya terhadap harga barang dapat dilihat pada gambar yang sudah disediakan. Di sini, penjual hanya mempertimbangkan net price atau harga bersih, sehingga harga dinaikkan. Dengan demikian, kurva penawaran bergeser ke SS bayangan sebesar pajak, misalnya U. Transaksi pembelian berkurang OE, dan harga naik sebesar garis BF menjadi OF. Kenaikan harga ini atau BF lebih kecil dari pajak yang dikenakan atau garis KF, sehingga harga bersih untuk penjual turun menjadi garis OK. Ad valorem tax. Ad valorem adalah pajak yang nilainya dihitung berdasarkan angka persentase dari nilai sebuah transaksi atau properti. Jenis-jenis pajak ad valorem. Yang pertama, ada pajak penjualan. Pajak yang perhitungannya berdasarkan nilai transaksi penjualan yang dikenakan pajak. Kedua, pajak bumi dan bangunan. Pajak yang perhitungannya berdasarkan nilai properti yang dikenakan pajak berdasarkan nilai jual objek pajak. Yang ketiga, pajak warisan. Pajak yang perhitungannya berdasarkan nilai warisan yang dikenakan pajak. Keempat, pajak emigrasi. Pajak yang dikenakan kepada emigran atau orang yang meninggalkan negara asalnya untuk menetap ke negara lain. Yang terakhir ada pajak bea materai. Di beberapa negara, bea materai termasuk sebagai pajak ad valorem. Pajak ini dihitung berdasarkan nilai dokumen yang harus menggunakan materai. Perhitungan ad valorem. Sesuai dengan definisinya, ad valorem adalah pajak yang berprogresif. Semakin mahal harga sebuah produk, semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Hal ini berbeda dengan perhitungan tarif spesifik. Misalnya, pajak penjualan di Indonesia yang berlaku sekarang adalah pajak pertambahan nilai. Meskipun tidak sama dengan pajak penjualan, namun pengenaannya masih berdasarkan persentase harga jual. Pengenaan pajak ini juga menimbulkan perbedaan antara harga yang dibayar pembeli dengan harga yang diterima penjual. Pengenaan pajak mengakibatkan kurva permintaan bergeser ke kiri atau mengalami penurunan, dan besar kemungkinannya tidak paralel dengan kurva semula. Garis DD menjadi garis DD bayangan karena ad valorem tax adalah fungsi dari harga yang juga akan mempengaruhi posisi permintaan. Tarif jenis pajak ini tercermin dalam rasio pajak dengan harga bersih yang diterima penjual atau pada garis GL/EL. Besarnya pajak per unit adalah GL dan permintaan garis KFGL. Pajak pada faktor produksi. Untuk pajak pada tenaga kerja, kita dapat lihat di gambar yang sudah disediakan. Permintaan tenaga kerja adalah terdapat pada garis DL dan penawaran tenaga kerja garis SL. Kita asumsikan bersifat inklastis sempurna untuk mempermudah analisis. Garis WO adalah gaji sebelum adanya pajak, atau besarnya sama antara yang dibayar oleh penerima kerja dan yang diterima pekerja. Adanya pajak atau dalam hal ini ad valorem tax menggeser kurva permintaan tenaga kerja menjadi garis D bayangan L. Jarak antara DL dan D bayangan L merupakan selisih antara jumlah yang dibayar oleh pemberi kerja dan jumlah yang diterima oleh pekerja.
Setelah adanya pajak, gaji yang diterima petani sebesar WN, sedangkan gaji yang dibayar oleh pemberi kerja sebesar garis WG masih sebesar garis WO. Artinya, bahwa pajak menghasilkan gaji sebesar WN dikurangi WO dan semua ditanggung oleh pekerja. Untuk pajak pada modal ada dua. Yang pertama, pengenaan pajak modal pada perekonomian tertutup. Perekonomian tertutup, permintaan akan kapitalis bersifat elastis. Dalam kenyataannya, tidak ada satu negara pun yang menutup dirinya dari perdagangan dengan negara lain. Yang kedua, pengenaan pajak modal pada perekonomian terbuka. Pada perekonomian terbuka, modal gampang sekali berpindah lintas negara. Akibatnya, pasar modal merupakan pasar tunggal atau karena tidak ada batasan antar negara. Pajak pada pasar monopoli dan oligopoli. Dalam pasar monopoli dan oligopoli ada pajak lumsum, yaitu pemerintah dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan keuntungan perusahaan monopoli tanpa mempengaruhi harga komoditi atau output, yaitu dengan membebankan pajak lumsum. Kemudian ada pajak pasar unit, di mana pemerintah dapat pula mengurangi keuntungan monopoli, dapat mengalihkan sebagian beban pajak per unit kepada para konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi dan output komoditi yang lebih kecil. Seorang pengusaha persaingan tidak sempurna akan menggeserkan beban pajak kepada konsumen atau tidak tergantung pada reaksi produsen lainnya. Apabila seorang produsen berusaha menggeserkan beban pajak kepada konsumen dengan jalan menaikkan harga, sedangkan produsen-produsen lainnya tidak menaikkan harga jual mereka, maka produsen tersebut akan kehilangan pangsa pasar atau market share. Pajak penghasilan. A. Pajak penghasilan perseorangan. Pajak pendapatan perseorangan dikenakan pada setiap orang yang memperoleh pendapatan di atas pendapatan kena pajak dalam suatu periode tertentu. Objek pajaknya ialah upah, gaji, imbalan, honor, tunjangan, dan lain-lain. Subjek pajaknya ialah orang atau pihak yang bertanggung jawab atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak. B. Pajak penghasilan badan. Pajak penghasilan badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh badan seperti yang dimaksud dalam UU KUP. Objek pajak penghasilan badan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak badan yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Semoga video ini dapat bermanfaat dan terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi.